Media sosial dihebohkan dengan kabar banyaknya pasien cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Mirisnya mayoritas dari mereka adalah anak-anak. Menyikapi kabar viralnya banyak anak yang menjalani cuci darah, pihak RSCM pun angkat bicara. Pihak rumah sakit membantah adanya lonjakan pasien anak yang menjalani prosedur cuci darah. Melalui laman Instagram Kemenkes RI, dokter spesialis anak yang bertugas di RSCM Eka Laksmi Hidayati menyampaikan, saat ini ada sekitar 60 pasien anak yang menjalani prosedur pengobatan tersebut. Sepertinya kita di rumah sakit tidak mengalami lonjakan sebetulnya ya. Tapi setelah dilihat, memang kalau dilihat angkanya, pasien-pasien kita nih cukup banyak ya, karena di satu rumah sakit saja kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. 60 dok ya? 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan itu misalnya. Itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengurus Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Pipim Basarah Yanuarso menilai banyaknya pasien anak yang menjalani prosedur pengobatan cuci darah di RS tersebut karena RSCM merupakan rumah sakit rujukan dan pengampu utonefrologi di Indonesia. Kenapa di RSCM itu banyak anak-anak dilakukan cuci darah? Ya karena RSCM itu satu-satunya rumah sakit yang punya unit hemodialisis khusus anak. Di rumah sakit lain biasa digabung dengan orang dewasa. Jadi karena digabung anak-anak semua, khusus anak-anak semua, oleh karena itu tentu saja di unit cuci darah itu ya anak-anak semua gitu ya. Kebetulan ada orang melihat, itu kok anak-anak banyak ya? Ya memang banyak karena dikumpulkan dari berbagai daerah. Meski demikian, IDAI tidak membantah soal keberadaan kasus gagal ginjal pada anak. Piprim Basarah menyebut dari hasil survei setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia yang berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Ada satu survei yang dilakukan para kelompok pakar di RSCM ya, sebetulnya di anggota IDAI juga, yang melakukan survei terhadap kira-kira 400-an anak usia 12 sampai 18 tahun, bahwa sekitar 23% itu ada protein di dalam urinnya, dan sekitar 20% itu ada darah samar dalam urinnya. Ini adalah salah satu parameter awal adanya kerusakan ginjal. Nah, yang begini ini memang kemungkinan besar disebabkan akibat gaya hidup pada anak-anak kita yang memang tidak sehat, ya. Seiring dengan meningkatnya kasus obesitas, ya, pada anak-anak, pola makannya juga yang nggak benar, pola geraknya nggak pernah olahraga, ya, minumnya jarang air putih, selalu minuman manis, ya. Ini tentu saja sangat berkontribusi terhadap kerusakan ginjal kalau kita tidak cegah, tidak antisipasi dari awal. Dr. Eka Laksmi Hidayati kemudian menambahkan, penyebab banyaknya pasien anak yang menjalani prosedur cuci darah tidak berkaitan dengan peristiwa gagal ginjal akibat obat sirop yang mengandung etilen glikol beberapa waktu lalu. Bahwa anak-anak itu memang sebetulnya jarang mengalami gagal ginjal dibandingkan dewasa. Kalau kita melihat angkanya di Indonesia tuh semua provinsi pasti punya layanan dialisis untuk dewasa, tetapi untuk anak tidak karena memang jauh lebih sedikit. Penyebabnya memang juga berbeda dengan dewasa. Yang sering pada anak itu adalah kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu bisa berupa bentuknya ketika lahir memang bentuk ginjalnya tidak normal atau fungsinya yang tidak normal. Dilansir dari laman ayosehat.kemkes.go.id, ada beberapa gejala gagal ginjal pada anak-anak. Di antaranya adalah tekanan darah tinggi, kehilangan berat badan atau pertumbuhan yang lambat, pembengkakan pada mata, kaki atau pergelangan kaki, kelelahan atau lesu, mual dan muntah, sering buang air kecil atau kurang buang air kecil, dan urin berdarah atau berbusa. Sementara itu ada beberapa penyebab gagal ginjal pada anak, yakni kelainan bawaan seperti ginjal polikistik atau hipoplasia ginjal,
glomerulonefritis atau peradangan pada glomeruli, bagian ginjal yang menyaring darah, infeksi ginjal seperti pyelonefritis, hingga penyakit autoimun seperti lupus atau nefritis interstisial. Untuk mencegah terjadinya gagal ginjal pada anak, Dr. Piprim Basarah Yanuarso meminta orang tua mengajarkan dan membiasakan anak untuk mengonsumsi air putih serta mengurangi minuman berpemanis. Biasakan anak minum air putih, ya, jangan air manis, ya, jangan yang mengandung gula ataupun minuman manis dengan pemanis yang seringnya itu high fructose corn syrup, ya, sirup jagung yang tinggi fruktosa. Dan ini banyak pemanis yang dalam minuman-minuman kemasan itu ada di minimarket, bahkan di warung-warung pinggir jalan. Di depan sekolah anak-anak itu ada minuman kemasan-kemasan yang mengandung pemanis yang sangat berbahaya buat kesehatan anak-anak kita kalau dikonsumsi jangka panjang dan terus-menerus. Menanggapi kabar yang beredar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati melalui laman dpr.go.id mengaku prihatin dengan rentannya anak terhadap penyakit gagal ginjal ataupun diabetes. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat edukasi tentang bahaya makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak atau CGL. Ini tugas DPR bersama pemerintah menghasilkan regulasi untuk mengatur kandungan CGL, termasuk pada makanan atau jajan anak-anak. Penerapan pola makan yang seimbang dan gaya hidup aktif tidak hanya mendukung pertumbuhan anak, melainkan juga berkontribusi pada kesehatan organ tubuh menjadi optimal, seperti pada ginjal. Tentu, pola itu juga penting bagi para orang tua untuk menerapkannya kepada sang anak sejak dini. Kasus gagal ginjal mungkin sudah bisa menjadi alarm agar para orang tua hingga pemerintah lebih cepat mengambil tindakan, sehingga gagal ginjal bagi anak tidak kemudian jadi fenomena yang sewaktu-waktu bisa meledak seperti bom waktu.